Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal Romli Prastia, NPM 18106310700238. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian anak tunarungu. Menurut Murni Winarsih pada tahun 2007 menyatakan tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar, baik sebagian atau seluruhnya, yang diakibatkan oleh tidak fungsinya sebagian atau seluruh alat pendengarannya, sehingga anak tersebut tidak dapat menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Irwin Sumarwan yang dikutip oleh Eja Saja pada tahun 2005, pakar bidang medik memiliki pandangan yang sama bahwa anak tunarungu dikategorikan menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu hard of hearing adalah seseorang yang masih memiliki sisa pendengaran sedemikian rupa sehingga masih cukup untuk digunakan sebagai alat 9 penangkap proses pendengaran sebagai bekal primer penguasaan kemahiran bahasa dan komunikasi dengan yang lain, baik tanpa menggunakan alat bantu dengar. Sedangkan yang kedua yaitu the deaf adalah seseorang yang tidak memiliki indera pendengaran sedemikian rendah sehingga tidak mampu berfungsi sebagai alat penguasaan bahasa dan komunikasi, baik dengan ataupun tanpa menggunakan alat bantu dengar. Jadi dapat disimpulkan bahwa anak tunarungu merupakan anak yang mempunyai gangguan pada pendengaran sehingga tidak dapat mendengar bunyi dengan sempurna atau bahkan tidak dapat mendengar sama sekali. Tetapi dapat dipercayai bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak bisa mendengar sama sekali. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ruang lingkup anak yang berkebutuhan khusus tunarungu. Setiap orang tidak ingin dilahirkan di dunia ini dengan menyandang kelainan atau memiliki kecacatan. Orang tua juga tidak ada yang menghendaki kelahiran anaknya menyandang kecacatan. Kelahiran seorang anak berkebutuhan khusus tidak memandang ia berasal dari keluarga kaya atau keluarga miskin, keluarga berpendidikan atau tidak, keluarga yang taat beragama atau tidak. Orang tua juga tidak mampu menolak kehadiran anak berkebutuhan khusus ini. Sebagai manusia, anak berkebutuhan khusus memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang di dalam keluarganya, masyarakatnya, dan negaranya. Ia memiliki hak untuk sekolah sama seperti yang lainnya yang tidak memiliki kelainan atau yang biasa disebut dengan normal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki maksud mulia bahwasannya orang tua memiliki anak berkebutuhan khusus dan manusia harus meyakini hal tersebut dengan taat kepadanya. Firman Allah dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 9 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi." Sekian, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Rahman. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan kita yaitu tentang karakteristik anak tunarungu. Karakteristik anak tunarungu itu terdiri dari 3 menurut Somat dan Tati Hermawati 1995 di halaman 35 sampai dengan 39. Mereka mendeskripsikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah intelijensi, yang kedua bicara dan bahasa,
ketiga ada emosi dan sosial. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari segi intelijensi. Dari segi intelijensi, pada umumnya anak-anak tunarungu itu memiliki intelijensi yang sama rata dengan anak normal lainnya. Namun dalam bidang prestasi seringkali lebih rendah karena dipengaruhi oleh ketunarunguannya itu yang sulit dimengerti di dalam pelajaran yang diverbalkan, namun tidak untuk yang tidak diverbalkan. Contohnya seperti olahraga. Anak tunarungu memiliki perkembangan yang sama cepatnya dengan anak normal. Anak tunarungu yang rendah bukan disebabkan karena intelijensinya atau kepintarannya, namun karena anak tunarungu tidak dapat memaksimalkan intelijensinya yang dimiliki karena aspek tadi, ketunarunguannya itu menghambat intelijensinya. Yang bersumber pada verbal seringkali sangat rendah, namun aspek intelijensi yang bersumber pada penglihatan dan motoriknya mereka berkembang sangat cepat. Nah, kemudian kita bahas dari karakteristik dari segi bahasa dan bicara. Kemampuan anak tunarungu dalam berbahasa dan bicara berbeda dengan anak normal lainnya, karena kemampuan tersebut sangat erat kaitannya dengan kemampuan mendengarnya. Karena anak tunarungu tidak dapat mendengar bahasa, maka anak tunarungu mengalami hambatan dalam berkomunikasi. Bahasa merupakan alat sarana utama bagi seorang dalam berkomunikasi. Alat komunikasi terdiri dari membaca, menulis, dan berbicara, sehingga anak tunarungu tertinggal dalam 3 aspek penting ini. Anak tunarungu memerlukan penanganan khusus dan lingkungan berbahasa intensif yang dapat meningkatkan kemampuan berbahasanya. Kemampuan bicara anak tunarungu juga dipengaruhi oleh kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh anak tunarungu tersendiri. Nah, kemampuan bicara anak tunarungu ini akan berkembang dengan sendirinya, namun memerlukan upaya terus-menerus serta latihan dan bimbingan secara profesional. Dengan cara demikian, banyak dari mereka yang dapat berbicara secara normal, baik suara, irama, dan tekanan suara dengan monoton berbeda dengan anak normal. Nah, selanjutnya kita bahas dari segi emosi dan sosial. Nah, dari segi emosi dan sosial, ketunarunguan dapat menyebabkan keterasingan dengan lingkungan karena beberapa efek negatif seperti egosentrisme yang melebihi anak normal, mempunyai perasaan takut yang lebih jauh daripada anak normal, akan lingkungannya yang lebih luas, ketergantungan terhadap seseorang atau orang lain, perhatian mereka lebih sukar dialihkan, sangat sulit maksudnya. Umumnya memiliki sifat yang polos dan tanpa banyak masalah, dan mudah marah dan cepat tersinggung. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada penyebab dari terjadinya tunarungu. Tunarungu bawaan bisa disebabkan oleh mutasi genetik, keturunan dari orang tua, atau terpapar penyakit ketika masih di dalam kandungan. Nah, sedangkan tunarungu yang terjadi setelah lahir biasanya disebabkan oleh paparan suara keras dalam jangka panjang, usia, cedera, dan penyakit tertentu, misalnya infeksi. Mungkin itu saja, terima kasih. Nah, kesimpulan pada kesempatan kali ini, orang tua dituntut untuk dapat menerima anaknya secara
realistis, positif, serta mampu menjalankan peran dalam mengembangkan bahasa anak tunarungu. Para orang tua dalam hal ini yaitu mencakup pada penerimaan terhadap anak, memahami perkembangan bahasa anak, serta terampil dalam menciptakan dan memberikan kesempatan bahasa kepada anak sejak dini. Karena keterampilan bahasa didapat oleh anak dengan cara proses meniru. Peniruan terjadi apabila ada motivasi dari anak untuk mau berbahasa, berbicara, dan motivasi tersebut akan muncul apabila orang tua dapat menjalankan peranannya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham. Saya kelas PJK 6C. NPM saya 090. Di sini saya akan menjelaskan permainan zigzag membawa bola khususnya untuk anak tunarungu. Cara melakukan lari zigzag yaitu dengan berdiri tegak dengan kedua tangan di samping badan dan lurus ke depan, lalu lakukan gerakan lari dengan berbelok-belok ke kiri dan kanan sesuai dengan arah sambil membawa bola di tangan. Jadi pada saat berbelok-belok, bola yang di tangan akan mengikuti arah tersebut. Contohnya, pada saat kita belok ke kanan, bola akan kita taruh di lengan kanan, begitupun sebaliknya. Fungsi menggunakan media bola ini supaya pada saat zigzag yang bergerak bukan kaki saja, tapi tangan juga saat berbelok. Lari ini akan tapi seperti ini. Sebentar. Pada saat kita zigzag ke kanan, kita sambil megang bola ke kanan. Pada saat kita ke kiri, bola akan kita taruh di lengan kiri. Oke, ulangin lagi. Jadi pada saat kita zigzag ke kanan, bola yang ada di lengan akan ditaruh di kanan. Pada saat kita zigzag ke kiri, bola ada di lengan kiri. Oke. Lari ini akan dilakukan sebanyak 2-3 kali, diantaranya beberapa titik dengan jarak kurang lebih 1-2 meter ya. Per corners itu jaraknya 2 meter lah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Selengkapnya simak video permainan zigzag membawa bola khususnya untuk anak tunarungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Di sini kalian akan memainkan permainan zigzag membawa bola. Ya, lihat kakak yang di sini. Oke. Nah, suka coba kalian mainkan cara berganti-gantian. Oke, siapa duluan nih? Ayo, jalan-jalan. Coba saya tunjuk. Acil. Ayo. Acil dulu. Ayo coba balik semua. Ayo. Baris. Nah. Yo, 1, 2, 3. Tuh. Ya, bagus. Pusat lagi. Canda baik. Udah semua kan? Yo, tepuk tangan. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ini